Tapi selagi dia dalam makom ilmu, maka kita tidak boleh memberikan asma kepada sebuah kajian wujud. Karena kajian wujud ini adalah pernyataan dari diri wujudnya sendiri terhadap dirinya, termasuk keumatan. Keumatan yang bersifat wujud dari dirinya disebut dengan kehambaan. Kalau kehambaan itu kembali kepada kodrat dirinya sendiri, yang mana sebuah diri itu berhakikat kepada dua kodrat, berhakikat kepada ketuhanan dan keumatan, tetapi bukan ada diri umat dan bukan ada diri Tuhan, tetapi berhakikat kepada kodrat diri, keumatan dan ketuhanan. Ini yang dikatakan dengan kodrat. Dalam hal ini, sebagai kita mewujud daripada sifatnya Allah, tempat Allah itu bersifat, kemana arah Allah bersifat? Aku bersifat dalam sifatku sendiri. Jadi kalau aku bersifat di sifatku sendiri atau di dalam sifatku sendiri, berarti bukan beda antara sifat dengan dirinya. Kenapa dibilang begitu? Kalau Allah berkatakan aku bersifat pada sifatku, berarti diri yang wujud ini adalah diri sifat. Apa yang dikatakan diri sifat? Diri yang unsurnya terjadi dari sifat-sifatnya sendiri. Contohnya kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu adalah sifat namanya, yang bersifat hayat nur. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu namanya sifat. Dan itu tidak dimiliki oleh umat. Tapi umat mendapatkan sifat bagi Allah. Nah, bagaimana dengan bersifat? Bersifat ini adalah hayat, hidup. Nah, setelah dia hayat, ini dinamakan zat. Kodrat itu dinamakan zat. Zat itu hayatnya Allah. Jadi tiga, diri yang hakikat itu tiga. Pertama adalah aku yang dikatakan zat. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, antara sifat dengan zat ini tadi, zat adalah unsur hayat dari Allah, sementara sifat adalah kodrat. Dan bersifat itu bertingkah. Jadi bertingkahnya Allah pada sifatnya, ini yang disebut dengan hayat. Hayat itu adalah zatnya Allah. Hayat itu adalah zatnya Allah. Ya. Jadi saya ulangi, apa yang dikatakan diri hakikat adalah diri sifat. Diri sifat adalah diri yang berasmakan Allah. Tidak ada penamaan kemanusiaan atau alam, tapi kenamaan adalah kenamaan sifat dari Allah itu sendiri. Contohnya ma'ani atau ma'anawiyah, 7 sifat Allah pada diri. Nah, ini adalah kodrat sifat. Nah, itu kodrat. Ada iradat, ada ilmu, ada hayat, itu sifat. Nah, tetapi aku bersifat pada sifatku, berarti hidup dia, hayat. Nah, kalaupun ada mata, bola mata, tapi dia tidak beraksi untuk melihat, itu belum bersifat namanya. Kalau yang bersifat itu telinga mendengar, bukan daun telinga yang mendengar, tapi dia beraksi untuk mendengar, itu namanya bersifat, bertingkah. Jadi kalau yang 7 kodrat ini sudah bertingkah, itu namanya bersifat. Nah, dengan kodratnya dia bersifat pada sifatnya. Nah, sifatnya yang 7 tapi bersifat, yaitu bertingkah. Nah, dengan adanya sifat yang bertingkah pada kodratnya, yaitu keakuan aku bersifat tadi, ini yang dikatakan zat. Jadi keakuan bersifat zat atau kodrat. Jadi kalau kodrat ini sudah hayat dan bertingkah, ini yang disebut dengan hayat, hidup. Zat
bersifat Allah pada sifatnya dengan kodrat zatnya. Mana kodrat zatnya? Inilah kodrat yang terlihat. Karena setiap zat pembangkit, setiap maujud. Nah itu. Jadi kalau kita sudah tahu, aku adalah zat yang bersifat pada sifatku. Itu makanya ada kata Allah, alif awalnya, ha belakangnya. Atau zat. Allah adalah kodrat yang bersifat pada sifatnya. Nah ini kesempurnaan kalimatnya. Jadi kalau kita merasakan tiga perkara tadi, ada zat yang terlihat, ini adalah maujud, ada sifat yang berbuat, ini adalah bersifat, tapi yang kodratnya adalah wujud yang ada, yang 7 tadi. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan hal seperti ini, diri yang didatangi oleh petunjuk itu adalah diri yang sudah berkodrat sifat. Diri yang sudah berkodrat sifat. Nah jadi kalau wujud yang 3 ini kita sudah paham, kalau yang 3 ini berbeda, keakuan Allah pada zatnya, ya, keakuan pada zat. Yang kedua bertingkah pada sifat. Jadi ada zat, ada sifat, dan ada yang bersifat. Nah disinilah kalimat yang 3 tadi, aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah jadi kalau kita ingin melihat zat adalah hayat yang hidup ini hidup, af'al, gerakan, ini hidup. Terus kita melirik kiri kanan, ini bersifat, bertingkah. Nah, tapi apa yang digerakkan oleh tingkah tadi? Inilah kodrat sifat yang 7 tadi. Nah, sifat kodrat yang 7 bersifat hayat, hidup dia, dan hayat itu adalah zat. Jadi aku adalah zat yang bersifat pada sifatku sendiri. Itu yang dikatakan diri sifat atau diri hakikat. Jadi jangan kita lemah di dalam memutuskan ma'rifatul khadim, dan tidak boleh ragu di dalam menetapkan suatu ma'rifat tentang wujud Allah pada diri. Jadi kita tidak boleh ada perbandingan kehidupan dunia dengan kemabruran ilmu kita, kemustajaban ilmu tidak boleh diperbandingkan dengan kehidupan dunia, karena itu adalah perhatian Allah. Nah, dengan dalil-dalil dunia itu tidak boleh. Waduh, saya nanti alhamdulillah sejak mengamalkan ini hidup saya semakin baik. Nah, itu nggak boleh. Karena tujuannya memang harus wujud lillahi ta'ala, ilah dan ta'ala, ilah sifat hayat, ta'ala sifat Tuhan yang menyembah. Jadi kita tidak boleh keluar dari himpunan tauhudun. Jadi di sinilah kita baru berani kuat menyatakan aku adalah zat yang bersifat pada sifatku sendiri. Ini harus dilihat dan dinyatakan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah tafakur, merenung sesaat itu lebih mulia daripada beramal 1000 hari. Artinya apa? Kita merenungkan kembali, dilihat yang hayat hidup adalah zatnya Allah, dan dilihat ini bergerak, ini adalah bersifat, dan lihat ada yang menuju sesuatu dengan 7 sifat tadi, ini kodrat. Jadi kodrat sifat dengan bersifat itu berbeda. Nah, bersifat ini kenapa dia bersifat? Karena dia hidup, hayat. Kalau mati tidak mungkin dia bersifat, karena dia hayat. Inilah zat. Nah, zat ini adalah itu adalah Allah, atau alif lam lam ha, awal dan akhir daripada alif ha.
Ini sebutan daripada zat. Zat adalah aras, dia adalah kekuatan, itu dinamakan zat. Karena zat ini adalah wujud am dari Allah dan terlihat. Nah, ini dikatakan hayat, af'al, gerak. Jadi gerak itu menandakan Allah itu hayat di dalam diri, hidup hayat, dan bertingkah dia pada sifatnya sendiri. Mana sifat? Itulah tubuh yang tidak lagi berasal dari wujud kodrat yang ada di bumi dan di langit. Kalau kita katakan kulit, daging, urat dan tulang adalah kodrat Adam, juga banyak makhluk yang punya itu. Kalau kita katakan air, api, angin, tanah kodrat diri, itu alam. Tidak mungkin kita bersyafaat kepada alam, berkodrat kepada makhluk. Tapi makanya di sini diri sifat adalah diri yang tidak memiliki asal usul di langit dan di bumi. Inilah diri yang jadi dan terjadi dan terlihat, kun fayakun. Jadi dengan ini kita bisa menjadikan al-malikul haqqul mubin. Bagaimana kita mendirikan al-haq, diri al-haqqul mubin betul-betul nyata, dengan kita mendapatkan 3 rumus tadi. Adanya suatu hayat zat Allah bertingkah pada sifatnya sendiri. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Aku bersifat pada zat dan sifatku sendiri. Itulah hayat. Aku bertingkah pada zat dan sifatku sendiri. Hayat. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Zat juga hayat. Jadi kalau memang sudah zat ini yang bertingkah pada sifat kodrat-kodratnya yang 7 tadi, berarti inilah kita saatnya lepas dari genggaman kemanusiaan kita, lepas pertahanan kemanusiaan kita, karena Allah menyatakan ketetapan pada diri kita. Maka jangan lagi kita menetapkan perkara keumatan di tengah-tengah wujudnya Allah. Apa hayat bertuhan dan berumat itu? Sama seperti kita. Kalau marah, kalau ingin marah, kita nggak perlu sewa wajah orang. Kalau ingin senyum, kita nggak perlu sewa wajah orang. Kita marah bisa sendiri, kita senyum bisa sendiri, kita ingin bertuhan bisa bersendiri, kita ingin berumat bisa sendiri. Ini yang dinamakan kodrat. Ini yang dinamakan kodrat. Al-wahidun al-ma'budun al-wahadun al-ahadun wal-wahidun al-ma'budun. Hanya satunya wujudku kepada satu diriku yang menyembahlah satu wujudku kepada satu kodratku, menyembahlah kodratku kepada satu wujudku. Al-ahadun al-wahidun ma'budun. Dengan demikian, dengan kita mentelepati diri kita, akhirnya dengan rasa dan perasaan yang terjadi di dalam tafakur atau beriktikaf kita dengan sendiri, dengan tenang, kita bisa merasakan perbedaan tadi. Sesungguhnya yang hayat ini dan yang kodrat ini adalah sifat, yang berhayat dan bertingkah ini adalah hayatnya sendiri. Maka inilah dinamakan semuanya dengan hayat. Aku bertingkah pada sifatku, menyatulah sifat ini dengan zat, itu disebut hayat. Menyatu sifat dengan zat itu disebut hayat. Tidak susah untuk mendapatkan ketuhanan diri kalau tahu jalannya. Nah, ini salah satu kemudahan yang akan kita bahas. Ya, ini adalah salah satu kemudahan yang akan kita bahas. Jadi kalau sudah ada kata aku bersifat pada sifatku sendiri,
berarti sifat itu ada, namanya bertingkah, dan kedua ada sifat bernama kodrat. Dan aku adalah hidup. Nah, hidupnya apa? Hayat. Ayatnya apa? Kalau sudah dikatakan aku bersifat pada sifatku sendiri, maka asal usul hayat itu dari zat. Nah, zat ini kalau sudah menyatu dengan sifat, dan sehingga terjadilah kehidupan hayat. Nah, inilah dikatakan dengan hakikat. Ini yang dikatakan dengan diri hakikat. Hakikat inilah yang dimaksud hakikat, yaitu berdirinya diri sifat di dalam kodrat zatnya sendiri. Bersifatnya aku pada sifatku sendiri, bersifat aku pada zat sama. Ingin merasakan umat Allahu Akbar, ingin merasakan wujud hayat Tuhan Allahu Akbar, sudah diatur dalam rasa, dalam kodrat, dalam hayat yang nyata. Dengan demikian para hadirin dan jamaah, hakikat bertuhan dengan mendirikan diri hakikat. Apa diri hakikat? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Ini yang dikatakan diri hakikat. Jadi jangan lagi kita lari lagi membahas segala bentuk pengenalan yang akan merusak keputusan ma'rifat kita kepada Allah. Keputusan ma'rifat, ma'rifatul khadim dengan isbatul yakin. Maka dikatakan yakin itu apalah yukinun. Kenapa kamu tidak yakin? Nah, artinya harus didirikan sifat dan bersifat pada hayatnya, kodratnya. Ia adalah zat yang asal usul semua jadi, dan itulah disebut hayat. Nah, ini diketemu am, sifat wujud yang terlihat itu adalah am. Ini zat yang terlihat, ruhu. Ini adalah ruh atau hayatku. Amruhu sayan arada amru inama amruhu. Nah, gitu. Inama amruhu. Nah, seketahuan itu sangat dipahami oleh hakikat-hakikat daripada hijahiyah Al-Quran. Nah, inilah yang dikatakan diri sifat dan berhakikat tadi. Jadi kalau kita mengetahui diri hakikat, apa itu hakikat? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Itulah yang dikatakan hakikat. Dan indahkanlah, tawadukanlah dalam beriktikaf kepada Allah, tafakur, tazakur, takaru atau uzlah. Silakan lakukan, tapi ingat, di dalam pemahaman tiga kodrat tadi, bersifatnya aku pada sifatku sendiri, inilah aku kodrat yang disebut zat. Sifat adalah tingkah, bersifat adalah tingkah, dan sifat adalah wujud, sebuah mawujud yang tidak berasal dari apa yang di bumi dan apa yang di langit. Nah, tentunya dalam pencarian yang tajalinya berkodrat diri. Indah dan mudah kita mendapatkan itu tentunya dengan menyadari dan menerima keputusan mutlak yang terjadi pada maujud ini. Tapi kalau kita tidak menerima keputusan tadi dengan maujudnya, ini berarti kita dalam sengketa rohani dengan Allah. Ini sengketa rohani dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengakui adanya wujud dan maujudnya pada kodratnya sendiri. Jadi dalam alam kesadaran kita, kita harus menerima khariri atau keputusan atau ketetapan Allah pada diri kita, yaitu wujudmu adalah aku yang bersifat pada sifatku sendiri. Tingkatkan diri kita menjadi kodrat sifat, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Diri sifat inilah yang kita lihat di Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim.
Beruntunglah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang mendapat petunjuk yang beruntung itu? Bihim ulaika ala hudam mir rabbihim. Bi batinhim, kodrat di hayat diri. Jadi orang yang sudah mengakui kodrat hayat dirinya ini adalah alam batinnya Allah, wujud batinnya Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Dalam hakikat fanafillah wal baqa'um billah. Dirikanlah diri fana dan kekalkanlah keakuan pada dirimu. Inilah yang dikatakan diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Dengan demikian memudahkan kita menerima kenyataan Allah pada diri kita sebagai kodrat yang harus diimani. Makanya saya bilang tauhid adalah iman, iman yang diperjalankan. Kita harus siap iman kita diperjalankan menuju ruhani, ruhnya Allah, yaitu ruhani hayatnya Allah, nurani, rohani dan Rabb.